Kegagalan merencanakan berarti sama dengan merencanakan kegagalan. You will find yourself. Kamu harus menemukan diri kamu sendiri. Sekali lagi, kegagalan merencanakan berarti sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, hati-hati. Episode kehidupan, dari mana kita berasal? Untuk apa kita hidup? Dan kemana setelah kehidupan? Kita berasal dari tanah, ya, jadi segumpal darah dalam kandungan ibu kita. Kemudian kita lahir di dunia fana yang rusak, ya. Kemudian kita akan kembali ke kehidupan yang kekal abadi, yaitu di alam baka. Itulah episode kehidupan manusia. Jadi dalam kepercayaan kita bahwa kehidupan itu ada beberapa tahap, di alam ruh, alam rahim, alam fana, alam barzah, di mana batas antara dunia dan akhirat, dan alam baka, alam yang kekal abadi. Oleh sebab itu, pada saat kita di alam fana ini, harus kita rencanakan masa depan kita sebaik-baiknya, sehingga kita bisa bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, ini kata Eleanor Roosevelt, seorang penulis Amerika yang sangat terkenal, namanya sudah mendunia. Dia bilang masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. Jadi semua awalnya itu dari mimpi, dari bayangan, dari imajinasi. Kemudian mimpi itu dia wujudkan menjadi suatu kenyataan. Jadi bukan dream only, but dream come true. Mimpi yang menjadi kenyataan. Kuncinya apa? Action. Di sini ada beberapa gambar yang orang hebat, seperti ada Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, ada Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dan lain sebagainya. Ini orang-orang kaya yang hebat, yang sudah bukan lagi jutawan, bukan lagi miliarder, tapi sudah triliuner, karena kekayaan mereka sudah triliunan rupiah. Luar biasa. Tetapi mereka semua diawali dari mimpi. Dari kecil, remaja, dewasa, dan sampai dia memetik hasilnya, mereka selalu bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bekerja keras mewujudkan mimpinya. Dengan tentunya usaha. Menjemput masa depan. Bagaimana cara menjemput masa depan? Yang pertama adalah memiliki mimpi, visi dan tujuan. Bayangan. Aduh, masa depan saya mau jadi apa ya nanti? Apa ya karir saya? Bagaimana? Ya. Jadi bayangkan, apakah mau jadi seorang pengacara, atau mau menjadi seorang pengusaha, atau mau jadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Silakan bayangkan. Seindah kamu punya mimpi. Tapi jangan lupa, yang kedua, kenali diri kamu. Apa sih kelebihan kamu? Apa sih kelemahan kamu? Ya. Jangan berfokus pada kelemahan, tapi berfokuslah pada kelebihan kamu. Ingat, setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihan. Tiada gading yang tak retak. Tetapi sekali lagi, jangan fokus pada kelemahan, tapi fokuslah pada kelebihan. Kemudian komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu janji hati. Ya. Dan fokus pada tujuan. Jangan melenceng, ya. Jangan berhenti sebelum tercapai. Ya. Jadi fokus, tetap fokus. Kalau tujuan kamu ingin jadi pengusaha, silakan belajar mulai sekarang. Teori-teori, ilmu-ilmu yang kamu dapat di bangku sekolah, praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu kewirausahaan, apakah itu bisnis online, dan lain sebagainya. Kalian sudah punya ilmunya, sekarang tinggal menerapkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan diri. Pengembangan diri ini bisa membaca buku, membuka internet, bisa ikut kursus,
bisa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK dan seterusnya. Jangan menutup diri, kita harus membuka diri, jangan menutup pikiran. Kita harus open mind, buka pikiran kita, kembangkan diri kita semaksimal mungkin karena masa depan kalian masih panjang. Kemudian apalagi? Berikutnya manajemen waktu. Time is money. Waktu adalah uang. No time to be lost. Tidak boleh ada waktu yang terbuang sekali. Dan daya juang. Nah, ini yang penting. Struggle for life. Ya. Hidup ini tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup ini perlu perjuangan. Kita nggak cuma survive. Kita tidak cuma bertahan. Tetapi kita harus struggle. Harus tangguh. Ya. Harus bisa memenangkan kehidupan dalam belantara kehidupan yang berat ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Kata Albert Einstein, belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Saya ulang, karena ini tulisannya agak kecil. Belajarlah dari kemarin. Hiduplah untuk hari ini. Berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Jadi, waktu adalah integrated. Kita hari ini karena kita kemarin. Ingat, kita sampai saat ini karena kita kemarin. Dan kita yang akan datang, bagaimana kita pada hari ini? Orang bijak lagi-lagi bilang, kalau kamu lunak pada dirimu, maka dunia akan keras kepadamu. Dan kalau engkau keras kepada dirimu, maka dunia akan lunak padamu. Makanya gunakan manajemen waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Ya, jadi masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang adalah terintegrasi menjadi satu. Mengapa banyak orang gagal? Satu, nggak punya tujuan hidup, ya, santai hidupnya, ya, slowly, melamun, ya, tulul amal kalau kata orang Islam itu, ya, banyakan menghayal, tapi no action, tidak melakukan apa-apa, tidak pernah mencatat tujuan, ya. Saya misalnya harus menyelesaikan tugas matematika, tempel di dinding.
Masa lalu ya biarkan saja. Kita belajar dari akan lebih mudah menjalankannya. Kenapa? Ya mungkin dengan kemalasannya itu cuek lah, cuek, tapi dia bertanggung jawab. Ini Khairul Tanjung, si anak singkong yang punya Transmedia, yang punya Trans TV, yang punya Transvision, yang punya Carrefour atau yang sekarang jadi Transmart. Ini luar biasa. Beliau adalah anak kampung, anak singkong, makannya aja singkong, tetapi sekarang menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Maaf, yang terkaya di Indonesia, ya. Mungkin belum di dunia, tapi di Indonesia. Ini adalah Khairul Tanjung. Padahal tadinya orang kampung. Ini adalah contoh-contoh orang yang berdaya juang. Lihat, Rocky Sylvester Stallone, untuk memasangkan Rocky dia ditolak 1855 kali. Akhirnya Rocky menjadi salah satu film tersukses di dunia. Ada sampai dibuat 4 sequel, Rocky 1, 2, 3, 4. Ya.
Kemudian siapa lagi? Walt Disney. Ya, lihat, mengajukan proposal Disneyland kepada bank-bank di Amerika Serikat, ia ditolak sebanyak 302 kali. Sekarang siapa yang nggak kenal Walt Disney? Ya, bahkan ada Disneyland di mana-mana. Di Singapura, di Tokyo, di Amerika, di China itu ada Disneyland. Ya, tempat hiburan anak-anak. Di situ ada ya tokonya Mickey Mouse dan lain sebagainya. Kalian pasti sudah nonton film kartunnya ya. Kemudian ada lagi Thomas Alva Edison. Ya, aku tidak gagal. Bayangkan Thomas Alva Edison dalam proses menciptakan bola lampu gagal 9.999 kali. Aku tidak gagal. Aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok. Akhirnya dia menemukan wolfram yang kalau dipanaskan dia berpijar. Sementara logam lain kalau dipanaskan meleleh. Itu Thomas Alva Edison tanpa lelah ya. Kemudian ada lagi, sebelum menemukan elemen radium, penelitian Marie Curie gagal sebanyak 48 kali. Sesungguhnya perlu 100 tahun lagi untuk menemukan elemen ini. Dan selama saya masih hidup, saya tidak akan menghentikan penyelidikan ini. Karena dia menyadari bahwa usia dia mungkin tidak sampai 100 tahun. Dan elemennya itu sangat berguna di bidang elektronika. Luar biasa, ini adalah orang-orang yang kita bisa jadikan motivator semangat kita. Siapa yang bisa membantu Anda untuk sukses? Yang pertama tentunya adalah siapa? Diri sendiri. Memiliki mimpi, mengenali diri, komitmen dan fokus, pengembangan diri, manajemen waktu dan daya juang. Kemudian networking, jaringan, hubungan kemanusiaan, hablum minanas, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana kita bersikap sopan, santun, baik. Ingat kata-kata ajaib itu, maaf, permisi, tolong, terima kasih, itu selalu diingat ya, sehingga orang lain akan mengenal kita sebagai anak yang sopan dan santun. Dan lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, negara, atau lingkungan sekolah. Nah, sekarang kalian di rumah, maka yang penting adalah lingkungan keluarga dan masyarakat, karena kalian adalah GDR. Manajemen waktu. Nah, ini lihat, waktu tidak bisa disewa, dipinjam, atau dibeli. Satu, waktu tidak berubah. Van der Hey, tidak pernah berhenti walau sekejap sekalipun. Itu kata Heraklitos dalam filosofi waktu. Waktu tidak bisa disimpan dan dikumpulkan. Waktu tidak ada penggantinya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Ya, waktu on time. Jangan ngaret terus. Ya, lihat di luar negeri, di Jepang, di Amerika, orang sekarang lebih suka naik kereta api dibandingkan dengan naik kendaraan pribadi. Kenapa? Naik kereta api tidak akan macet dan on time, tepat waktu. Ya, dan ini sudah dimulai di Indonesia dengan adanya LRT, adanya MRT, itu orang sebaiknya menggunakan kendaraan umum yang tepat waktu. Mudah-mudahan bisa terjadi di Indonesia. Kesulitan-kesulitan akan membuat kita menjadi lebih kuat dan menghantarkan kita pada kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi. Anak-anakku sekalian, jangan takut dengan kesulitan, karena kesulitan itu akan menguatkan diri. Pegunungan memang tidak mudah didaki, namun panorama dari puncaknya biasanya paling indah. Makanya banyak pendaki gunung, ya, walaupun capek, walaupun lelah, penuh dengan perjuangan, tapi kalau sampai puncak terbayar semua lelah-lelah itu. Sama dengan kalau kalian ingin meraih cita-cita, walaupun capek, lelah, bete, dan seterusnya, laksanakan saja. Ya, insya Allah cita-citanya akan tercapai. Anak-anakku sekalian, ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapar
lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini sebenarnya bukan lapar, lapang sebelum sempit. Jadi 5 perkara sebelum kedatangan. 5 perkara yang tadi itu pasti akan datang. Sehat sebelum sakit. Waktu sehat gunakan untuk ibadah yang baik, gunakan untuk sekolah yang baik, gunakan untuk belajar yang baik. Sebelum sakit, pada saat sakit, Masya Allah, ya, jangankan mau ini mau itu, dikirim penyakit saja sudah luar biasa itu rasanya. Muda sebelum tua, ya, gunakan masa muda untuk hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Anak-anak sekalian, ya. Kemudian kaya sebelum miskin. Nah ini nih, ya, kaya sebelum miskin artinya bahwa apapun nanti yang kita miliki ini akan kita tinggalkan, ya. Dan lapang sebelum sempit, ya. Hidup sebelum mati, ya. Belum nafsin zaikatil maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Anak-anak sekalian, ini adalah pesan motivasi terakhir, teruslah belajar. Pendidikan tidak menjamin seseorang bisa meraih kejayaan, tapi dengan pendidikan kita memiliki harapan lebih besar meraih kejayaan. Ini kata Ibu Nur Hayati. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian bisa mengambil hikmah dari motivasi kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.